Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, serta ungkapan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kita rasakan di pagi hari ini. Izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada melalui program Motivasi Pagi. Biarlah program ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan hari lepas hari dengan terus tetap mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian: sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menyampaikan pesan yang mendalam tentang identitas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Dalam Ulangan 14 ayat 2 ini Allah mengingatkan kita semua bahwa kita adalah umat yang kudus dan yang dipilihnya dari antara semua bangsa di bumi. Renungan ini membawa beberapa poin penting yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu yang pertama, kesadaran akan identitas yang kudus. Saudara-saudara terkasih, kita dipanggil untuk hidup sebagai umat yang kudus. Kekudusan ini bukan hanya soal ritus atau upacara, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Menyadari bahwa kita adalah umat yang kudus berarti kita harus menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan kita agar selalu mencerminkan karakter Allah yang suci. Poin yang kedua adalah panggilan sebagai umat pilihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memilih kita bukan karena kehebatan atau karena kekuatan kita, tetapi karena kasih dan rahmat-Nya. Menjadi umat pilihan berarti kita memiliki tanggung jawab khusus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihan ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menjalani hidup dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga adalah kehidupan yang berbeda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia di sekitar kita. Kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia, menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran dalam setiap tindakan kita. Kehidupan kita harus menjadi saksi hidup yang menarik bagi orang lain kepada Tuhan. Poin yang keempat adalah kedekatan dengan Allah. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pagi hari ini juga menunjukkan betapa dekatnya hubungan kita dengan Allah. Sebagai umat kesayangannya, kita diundang untuk selalu mendekat kepadanya dalam doa, dalam ibadah, dan dalam pembacaan firman Tuhan. Kedekatan ini memberikan kekuatan, penghiburan, dan petunjuk di dalam setiap langkah hidup kita. Poin yang kelima adalah misi untuk dunia. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, sebagai umat pilihan kita juga memiliki misi untuk menyebarkan kasih dan kebenaran Allah ke seluruh dunia. Kita tidak dipanggil untuk menyimpan berkat Allah bagi diri kita sendiri, tetapi untuk membagikannya kepada orang lain. Tugas kita adalah menjadi saluran kasih dan saluran berkat Allah bagi sesama kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Apa yang hendak kita renungkan lewat nas firman Tuhan di pagi hari ini? Nas firman Tuhan pagi hari ini menyampaikan pesan yang kuat tentang identitas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu, lewat bagian ini ada beberapa poin yang bisa menjadi perenungan kita. Poin yang pertama adalah kesucian dan identitas. Kitab Ulangan 14 ayat 2 ini menegaskan bahwa kita adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Kekudusan ini menunjuk bahwa kita dipisahkan untuk tujuan khusus dan harus hidup dengan standar yang berbeda dari dunia. Kekudusan mencakup segala aspek hidup kita, dari cara kita berpikir, berbicara, dan cara kita bertindak. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus menjadi umat pilihan Tuhan berarti kita dipilih olehnya bukan karena kehebatan atau kebaikan kita, tetapi karena kasih dan rahmat-Nya yang besar bagi kita. Ini memberikan kita alasan untuk selalu bersyukur dan rendah hati. Kesadaran ini mengingatkan kita untuk selalu mencari kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kehidupan yang berbeda sebagai umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia sekitar kita atau dari lingkungan kita. Ini berarti kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik, menunjukkan kasih, integritas, dan kebenaran dalam setiap tindakan kita. Kehidupan kita harus memancarkan cahaya Kristus kepada orang lain. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita akan hubungan yang intim, yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Sebagai umat kesayangannya, kita diundang untuk selalu mendekat kepada-Nya melalui ibadah-ibadah kita tiap-tiap hari. Kedekatan ini memberikan kekuatan dan hikmat bagi kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Yang kelima untuk kita renungkan adalah kita punya tugas menjadi misionaris bagi dunia ini. Kita dipilih oleh Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi dunia. Kita dipanggil untuk menyebarkan kasih, menyebarkan berita sukacita, menyebarkan kebenaran Allah bagi semua orang. Tugas kita adalah menjadi saluran kasih dan berkat Allah bagi sesama. Kita harus mempengaruhi dunia dengan cara positif. Karena itu, renungan ini mengajak kepada kita untuk kembali merenungkan identitas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari kita naikkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan pagi hari ini. Karena firman-Nya boleh sampai kepada kita, dan biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kita secara pribadi. Roh Kudus akan menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, sehingga kita mengerti, kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh hidup kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Jangan lalaikan tugas kita menjadi agen-agen Allah untuk menyebarkan kasih, berita sukacita bagi dunia ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.